Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Moh Aji Firmansyah NIM 1118002. Kemudian yang kedua ada Mahesta NIM 1118003. Yang ketiga ada Yusril Bariki NIM 1118018. Dan yang terakhir ada Habib Agung Nuria Fatir NIM 1118027. Akan mempresentasikan mengenai tinjauan filosofis terhadap hukum puasa. Sebelum memasuki materi, akan sedikit saya berikan gambaran mengenai apa yang akan disampaikan pada kali ini. Puasa sendiri merupakan rukun Islam yang keempat, di mana berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis, puasa dihukumi wajib. Sehingga muslim yang berakal dan balik diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa sendiri berarti menahan, bukan hanya menahan dari makan dan minum, akan tetapi menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti hawa nafsu dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yakni untuk materi yang pertama mengenai pengertian puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab, yakni berasal dari sebuah kata siyam dan saum yang merupakan bentuk masdar yang artinya menurut bahasa ialah menahan. Adapun secara istilah, saum atau menahan itu adalah secara istilah puasa yakni menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Sedangkan Yusuf Al-Qadwani berpendapat puasa adalah menahan dan meninggalkan. Makna dari menahan ini yakni menahan segala perbuatan yang mubah, seperti hawa nafsu perut dan hawa nafsu birahi, ataupun hawa nafsu yang berikatan langsung dengan seksualitas, dari mulai awal waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 187, yang mana artinya yakni dihalalkan bagi kamu pada malam hari di bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istrimu. Maka dari ayat tersebut, Yusuf Al-Qadwani berpendapat demikian. Dia mengutip pendapatnya berdasarkan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 187, bahwasannya puasa hanya mulai berlangsung proses penahanan hal-hal yang mubah tersebut dari fajar, awal waktu fajar sampai terbenamnya matahari atau waktu malam. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 juga dijelaskan, makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Seperti itu. Adapun puasa menurut 4 mazhab, yakni pengertian puasa menurut beberapa mazhab. Yang pertama menurut mazhab Hanafi, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang tertentu, dalam hal ini seperti makan, minum, jima, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan persyaratan yakni niat. Adapun menurut pendapat mazhab Maliki, puasa adalah menahan hawa nafsu yang ditimbulkan oleh perut dan kemaluan, atau sesuatu yang mempunyai kedudukan yang sama dari hawa nafsu tersebut, seperti halnya mengeluarkan mani dengan sengaja ataupun hal-hal lainnya yang masih berhubungan konteks langsung dengan nafsu makan dan nafsu mengenai perut dan nafsu dalam konteks seksualitas. Itu yang dapat membatalkan halal puasa, seperti itu. Terus menurut pendapat mazhab Syafi'i, puasa adalah menahan, mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan cara tertentu, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat sebelum fajar. Pendapat dari mazhab Syafi'i ini ya umum seperti yang kita dengar, karena sebagian dari kita menganut mazhab Syafi'i ya. Selanjutnya menurut mazhab Hambali, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu segala sesuatu yang masuk ke dalam perut melalui tenggorokan, makan dan minum, serta masuk ke dalam otak, yang dalam hal ini jima dan hal-hal yang mendorong ke arah perjimaan tersebut, seperti bercumbu, keluar mani dengan sengaja,
yang terhitung mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari diawali dengan niat. Seperti itu. Jadi pada mazhab Hambali ini diperjelas lagi mengenai pengertian puasa, waktu berpuasa, dan apa saja hal-hal yang membatalkan puasa seperti itu. Saya rasa dari beberapa pendapat empat mazhab yang tadi, keduanya sepakat bahwasannya puasa adalah sebuah ibadah, sebuah perbuatan yang didasarkan oleh niat guna mencari keridhaan Allah dengan cara menahan hawa nafsu perut dan nafsu dalam konteks seksualitas seperti itu. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang berkaitan dengan dasar hukum puasa. Yang pertama ada dari dalil Al-Quran, itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya juga dari surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudah. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم in kuntum ta'lamun, yang artinya bahwa dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu tidak mengetahuinya. Dari dua ayat tadi ada beberapa filosofis yang kita bisa ambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 184, yaitu makna filosofisnya diantaranya yaitu penyempurnaan diri atau yang sering disebut dengan takwa. Karena dalam arti dari 183 Al-Baqarah ayat 183 tadi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi memang syariat puasa ini sebelum turunnya Al-Quran itu sudah ada pada nabi-nabi sebelumnya. Maka dari itu puasa ini merupakan suatu amalan atau ibadah sebelum adanya Al-Quran ini sendiri. Di sini takwa merupakan sebuah identitas yang paripurna, serta keberhasilannya interaksi dengan Allah bisa tercermin melalui kebaikan interaksinya dengan antar umat manusia. Oleh karena itu, takwa merupakan tujuan dari adanya puasa ini. Karena takwa ini tidak hanya sekedar dimensi mengenai dengan ketuhanan ataupun spiritual, tapi juga berkaitan dengan basyariyah atau kemanusiaan, yaitu sosial. Karena dalam puasa sendiri nanti akan diajarkan mengenai kita berbagi,
ketika berbuka. Kemudian perintah mengenai puasa ini sendiri juga terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya bahwa, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Dari ayat tadi itu kita bisa mengambil nilai filosofis yang terkandung dalam makna ayat tersebut, yaitu perintah menjalankan ibadah puasa Ramadan adalah untuk membina serta menata diri kita sebagai kaum muslimin agar senantiasa hidup teratur, seperti dengan mengonsumsi makanan, mengonsumsi minuman, dan juga kita harus bisa mengatur waktu. Karena kalau kita tidak bisa mengontrol makanan dan minuman secara teratur, itu juga dalam kesehatan, khususnya dalam pencernaan, itu akan bisa menyebabkan penyakit. Misalkan makanannya berlebihan, makannya yang tidak sesuai dengan porsinya, itu akan mengakibatkan misalkan lemak, entah penyakit-penyakit yang lain. Maka dari itu, kalau secara filosofis tadi kita harus mengatur pola dan makan secara teratur, nanti dampaknya kepada kita juga akan menjadikan kita itu lebih sehat. Nah, selanjutnya juga dari dalil dari hadis, itu dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an yang artinya Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 fondasi, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ini merupakan hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian juga terdapat dalam hadis Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya bahwa sholat 5 waktu itu diwajibkan dalam sehari dan semalam. Maka ia berkata, apakah ada kewajiban lain terhadapku? Beliau menjawab, tidak ada, kecuali hanya ibadah sunnah, juga puasa Ramadan. Maka ia berkata, apakah ada kewajiban lain terhadapku? Beliau menjawab, tidak ada, kecuali hanya ibadah sunnah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan kewajiban zakat terhadapnya. Maka ia berkata, apakah ada kewajiban lain terhadapku? Beliau menjawab, tidak ada, kecuali hanya ibadah sunnah. Kemudian orang itu tersebut pergi seraya berkata, demi Allah, saya tidak akan mau nambah di atas hal ini dan tidak menguranginya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ia telah beruntung apabila jujur. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah juga menggambarkan bahwa setiap ibadah itu terkandung makna filosofis atau esensi di balik praktek, termasuk dalam pelaksanaan ibadah puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa, namun perolehannya dari puasa itu hanyalah lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail atau ibadah malam, namun yang ia peroleh dari qiyamul lail tersebut hanyalah kelelahan dan tidak tidur belaka. Nah, maka dari itu menjadi ibadah puasa ini merupakan momentum di mana orang-orang muslim, orang-orang yang beriman di sini akan melakukan banyak aktivitas yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang memang sudah diperintahkan pada nabi-nabi sebelumnya juga. Kemudian dari ijma pun para ulama mujtahid sudah bersepakat mengenai puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban yang ada dalam agama Islam dan harus dilakukan oleh orang, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan, jika dia telah memenuhi syarat serta dalam pelaksanaannya dia tak terhalang oleh sesuatu yang memang diperbolehkan dalam syariat, misalkan
dia berhalangan bagi perempuan kan, dan hal-hal yang menurut syariat diperbolehkan itu tidak masalah. Maka dari itu sama-sama menjadikan momentum puasa ini merupakan sebuah memang kebaikan yang sangat baik-baik ditinjau dari segi filosofisnya. Ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja hikmah yang didapatkan ketika melaksanakan ibadah berpuasa. Salah satunya adalah akan mendapatkan pola hidup yang sehat. Di zaman sekarang atau zaman yang serba instan ini, kita seringkali memakan makanan ataupun mengkonsumsi makanan yang cepat saji tentunya, atau bisa dikatakan sebagai makanan kurang dalam timbangan gizinya. Oleh sebab itu, ketika kita sering mengkonsumsi makanan yang kurang dalam timbangan gizinya, maka bisa saja makanan tersebut mengandung zat yang tidak baik untuk daya tahan tubuh kita. Dalam hal ilmu kedokteran atau ilmu medis, hal itu biasanya disebut sebagai toksik atau racun. Nah, ketika racun tersebut menjalar kepada seluruh bagian tubuh kita, maka bisa saja mengganggu daya tubuh kita, kemudian juga mengganggu kesehatan tentunya. Hal tersebut sangat tidak baik tentunya bagi keberlangsungan kehidupan kita, sehingga racun atau toksik yang berada dalam tubuh sebenarnya harus dikeluarkan ketika sudah mencapai taraf tertentu yang membahayakan bagi kesehatan kita. Namun hal itu dapat diantisipasi dengan adanya cara berpuasa. Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa salah satu obat yang baik, obat yang murah juga untuk tubuh kita, untuk kebaikan tubuh kita adalah berpuasa. Di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Sunni dan Abu Nuaim, berpuasalah kalian, niscaya kalian menjadi sehat. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa Islam sudah mengatur bagaimana cara kita berpola hidup yang sehat. Salah satunya adalah dengan cara berpuasa. Nah, prosesnya adalah saat berpuasa, tubuh melakukan detoksifikasi secara alami dengan tidak adanya makanan yang masuk ke dalam lambung, organ tubuh seperti hati dan limpa. Hal tersebut akan membersihkan diri dari racun-racun yang nantinya akan dibuang 10 kali lebih banyak dari biasanya. Kemudian dipertegas lagi oleh Ibnu Sina, seorang dokter muslim terkenal pada masanya, menerapkan konsep puasa untuk pasien-pasiennya. Ibnu Sina tersebut selalu mengharuskan setiap pasiennya yang datang kepadanya untuk berobat itu melaksanakan puasa selama 3 minggu dalam proses penyembuhannya. Hal tersebut dikira sangat aktif, sangat efektif juga. Di lain sisi, hal tersebut dilaksanakan karena biaya yang sangat ringan dalam pengeluaran finansial pengobatan. Kemudian selain mendapatkan pola hidup yang sehat, hal kedua yang dapat dirasakan ketika melaksanakan puasa yaitu efek dalam kehidupan bersosial. Dalam berpuasa kita diajarkan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran. Sebagai contoh, ketika kita sedang berpuasa, maka sebenarnya tidak ada orang yang tahu bahwa kita sedang berpuasa atau tidak, sehingga banyak sekali kesempatan bahwa untuk mengkonsumsi makanan itu bisa saja kita laksanakan ketika kita sedang berpuasa, karena orang lain tidak bisa mengetahui secara pasti kita itu sedang berpuasa ataupun tidak. Maka nilai kejujuran tersebut nantinya akan berjalan dengan sendirinya ketika memiliki keimanan yang kuat. Karena ketika seseorang sudah menanamkan pada diri orang tersebut bahwa diawasi oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, maka kejujuran ini akan aktif dengan sendirinya tanpa melibatkan orang lain. Dalam artian kita puasa ya puasa saja, tidak peduli bahwa sedang diawasi orang lain atau ingin mendapatkan penilaian yang baik dari orang lain tersebut. Selain nilai kejujuran, juga ada komunikasi atau perkataan, penjagaan lisan.
Nah, dalam berpuasa ada istilah bau mulut orang berpuasa adalah bau harum surga. Nah, sebenarnya itu bisa dipahami secara filsafat yang lebih mendalam bahwa Allah memberikan bau mulut saat berpuasa, artinya supaya seseorang hamba yang melaksanakan puasa tersebut bisa menjaga ucapannya. Siapapun sebenarnya, tidak hanya orang yang berpuasa, namun kita diberi mulut itu untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Jadi jangan ada misalkan mencela orang lain, itu jangan sampai. Makanya ada istilah tadi bau mulut sebagai bau surga. Itu maksud Allah adalah bahwa kita jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk ataupun menyinggung perasaan orang lain. Rasulullah pernah bersabda, bau mulut orang yang berpuasa di akhirat nanti seperti wangi minyak miski. Nah, itulah dasar yang dipakai saat ini mengapa puasa itu dikatakan sebagai bau wangi surga. Selanjutnya hal tersebut dikuatkan lagi oleh hadis Rasulullah yang lain, yaitu barang siapa yang mengakui dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, itu adalah jalur atau falsafahnya. Di situ kita berpuasa untuk menjaga lisan, menjaga hati, menjaga pandangan, menjaga nafsu, tentunya menahan, artinya puasa kan seperti itu. Jadi dengan berpuasa kita mendapat nilai kehidupan yang baik di kehidupan tentunya, karena ada tadi di awal mengatakan pola hidup yang sehat, ya karena kita menahan dari mengkonsumsi makanan yang kurang baik, kemudian pandangan yang kurang baik itu kan bisa saja didapatkan ketika berpuasa. Tentunya ada kesabaran juga yang didapatkan ketika berpuasa. Nah, dari hadis tersebut maka mulut kita diperumpamakan sebagai mulut yang bau, itu sebenarnya untuk menjaga lisan kita agar tidak mengucapkan hal yang menyakitkan bagi orang lain, karena ada istilah mulutmu harimaumu. Jadi apapun perkataanmu ya akan dipertanggungjawabkan. Dan dari puasa ini kita mendapatkan pelajaran bahwa janganlah berkata yang tidak baik, berkata secukupnya saja, semampunya saja, sesuai kapasitas yang kita akan katakan. Oke, jadi seperti itu penjelasan mengenai hikmah dalam berpuasa.